Hanya tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Sahabat Kompas.com, hacker Bjorka membuat gaduh dunia maya. Tak tanggung-tanggung, hacker tersebut mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Sejumlah data yang dibocorkan yakni seperti transaksi surat antara tahun 2019 hingga 2021. Pemerintah pun merespon serangan siber oleh hacker Bjorka dengan membentuk tim khusus. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut, tim khusus itu terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional atau BSSN, BIN, Kemenkominfo, dan Polri. Hanya tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team. Ya, terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Namun setelah ditelusuri, ternyata data yang dibocorkan hacker Bjorka bukanlah data rahasia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, data yang dipamerkan oleh Bjorka adalah data terbuka yang bisa diambil di beberapa sumber, termasuk dari media massa di Indonesia. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu kan itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah, ini ingin jadi presiden, ini begini, ini gini. Kan cuma itu aja. Nggak ada yang rahasia negara itu kalau saya baca dari yang beredar itu. Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga. Barangkali cuma dokumen biasa yang terbuka gitu. Tetapi itu memang terjadi. Hal senada juga disampaikan oleh Johnny G. Plate. Ia memastikan bahwa data-data yang dibocorkan oleh Bjorka adalah informasi yang bersifat umum. Memang ada data-data yang beredar ya oleh salah satunya oleh Bjorka ya. Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ya, data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang, sebagian data-data yang lama. Tak hanya data Presiden Jokowi, hacker Bjorka juga mengklaim telah meretas data masyarakat Indonesia. Pada 20 Agustus lalu, hacker tersebut membagikan 26 juta data yang diklaim milik pelanggan IndiHome di Bridge Forums. Kemudian pada 31 Agustus dan 7 September, Bjorka kembali beraksi dengan membocorkan data SIM card dan data Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Bjorka mengklaim telah membocorkan data registrasi kartu SIM berjumlah 1,3 miliar pada 31 Agustus 2022, serta 150 juta data penduduk yang diduga milik KPU pada 7 September 2022. Selain itu, sejumlah pejabat hingga tokoh publik juga sempat terkena doxing atau tindakan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin pemiliknya yang dilakukan oleh Bjorka. Seperti data pribadi Johnny G. Plate, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR Puan Maharani, Direktur Aptika Kemenkominfo Samuel Pangerapan, hingga pegiat media sosial Denny Siregar. Sederet aksi kebocoran data ini lantas dipertanyakan oleh anggota Komisi 1 DPR Fadly Zon. Ia heran mengapa sekelas institusi negara bisa dipermalukan oleh hacker seperti Bjorka. Oleh karena itu, Fadly menilai pemerintah harus melakukan evaluasi total terkait pertahanan siber di Indonesia. Salah satunya dengan mengambil langkah intervensi terkait kebocoran data yang terjadi baru-baru ini.
Demikian news update, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.